Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sansan Nuriana, Sansan, santri santun. Saya santri, saya juga mahasiswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Agama. Kami akan mengupas tema kekuasaan kiai atau kekuasaan seorang kiai di pondok pesantren, ditinjau dari teori relasi kekuasaan dan ilmu pengetahuan miliknya Michel Foucault. Pernahkah teman-teman berpikir kenapa santri itu harus selalu manut dengan kiainya? Kenapa santri harus gih-gih tok? Kenapa cenderung komunikasinya selalu satu arah? Kenapa kebanyakan santri itu tidak mau berbeda pendapat dengan gurunya? Penasaran? Mari kita kupas bersama. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Nabila Soleha. Saya dari kelas IKT 3A. Di sini saya akan membahas tentang kekuasaan menurut Michel Foucault. Kekuasaan menurut Michel Foucault sangat berbeda dengan definisi kita. Menurut kita, definisi kekuasaan adalah bersifat kekerasan, tindakan kekerasan, tekanan atau penindasan. Sedangkan menurut Michel Foucault itu berbeda. Dia mengatakan bahwasanya kekuasaan itu tidak bersifat referensi atau tidak kekerasan, penindasan atau tekanan, melainkan dan tidak dimiliki oleh individual dan relasi. Beliau mengatakan bahwasanya power itu tidak bisa dimiliki tanpa relasi. Seberapa kuat relasi yang Anda bangun, maka semakin kuat kuasa yang Anda miliki. Untuk mengupas tema kita kali ini, kita mewawancari beberapa tokoh yang terdiri dari kiai ataupun munyai dan beberapa santri. Yang kita tanyakan adalah satu, kenapa seorang santri harus selalu taat kepada kiainya? Yang kedua, pantaskah seorang santri berbeda pendapat dengan kiainya? Yang ketiga, bagaimana seorang kiai atau santri berkomunikasi? Apakah lebih banyak satu arah atau dua arah? Yang keempat, setujukah dengan anggapan bahwa seorang kiai berhak atau berkuasa mengintervensi santrinya? Wawancara pertama adalah kepada beliau, Dr. Kiai Aduddin Alijaya, seorang dosen dan juga kiai di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Subang. Hasil wawancara kami adalah pendapat beliau. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa pantas seorang santri itu nurut atau taat kepada kiainya karena kiai juga orang tua dari segi keilmuan. Kemudian beliau juga memaparkan bahwa sah-sah saja atau bahkan beliau bangga kepada santri yang mau atau berani berbeda pendapat dengan kiainya, karena itu tandanya santri berpikir. Yang ketiga, beliau pada beberapa kesempatan beliau senang berkomunikasi dua arah, baik itu dalam pengajian atau keseharian. Terakhir, beliau tidak setuju atau kurang setuju dengan anggapan tersebut bahwa budaya seperti itu, intervensi seperti itu harus segera dihilangkan, karena secara tidak langsung itu bisa mematikan potensi atau fungsi akal dari seorang santri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fiftianisih. Di sini saya mewawancarai tokoh agama beliau, Ibu Nyai Nurul Azizah, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nawir Qulubana. Hasil wawancaranya, mengapa santri harus mengikuti kiai? Posisi kiai di sini sebagai orang tua yang mengarahkan mengenal Tuhan. Jadi santri harus takdim kepada guru. Yang kedua, bagaimana pendapat beliau jika ada santri yang berbeda pendapat dengan seorang kiai? Menurut beliau,
tinggal ditinjau dari hal apa. Jika dari bidang politik boleh berbeda, jika dalam hal keyakinan yang pasti tidak boleh. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana komunikasi beliau dengan santrinya? Posisi beliau merupakan orang tua kedua setelah di rumah. Jadi dalam forum musyawarah beliau menggunakan komunikasi satu arah dalam hal nasihat atau sowan atau gimana, itu biasanya menggunakan komunikasi satu arah. Yang terakhir, bagaimana pendapat beliau jika orang yang punya ilmu berhak berkuasa dan memaksakan pendapatnya? Mempunyai ilmu itu memperbaiki diri kita yang berkaitan dengan Allah, lingkungan, dan manusia. Jadi mempunyai ilmu itu tujuannya bukan untuk memaksakan seseorang. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari Lurah Pondok Pesantren Baitul Abidin Darussalam. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa harus mengikuti kiai? Jadi di dunia kita ini, di dunia pesantren, keberhasilan santri itu tidak ditentukan dengan keilmuannya saja, tapi dengan keberkahan, ridho guru, dan setelah kita keluar nanti baru kita merasakan kemanfaatan ilmu tersebut dengan ridhonya. Yang kedua, apakah kita berani berpendapat dengan guru kita, dan apakah komunikasi kita satu arah atau dua arah? Dari jawabannya beliau bahwasannya pastinya banyak perbedaan pendapat, tapi dengan kita murid yang baik atau santri yang baik, maka kita akan mengemukakan pendapat kita dengan cara yang baik dan pula adab yang baik pula. Komunikasi dua arah atau satu arah. Jadi di PPTQ Baitul Abidin Darussalam, Pak Kiai As'ad lebih mengutamakan kebebasan dan beliau tidak memaksakan kehendak beliau sendiri. Beliau lebih taken atau nanya pripun gih enake gitu. Jadi beliau tidak memaksakan kehendaknya. Yang ketiga, dengan fenomena orang yang berilmu, apakah mereka memiliki kekuasaan? Menurut beliau bahwasannya bukan memiliki atau berhak untuk memiliki kekuasaan, tetapi mereka lebih memiliki potensi untuk bisa mengarahkan atau menjadikan atau panutan bagi orang-orang atau masyarakat, terutama di kalangan pesantren. Jadi itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wisnu Abdar Maulana. Di video ini saya sebagai kameramen dan editor aslinya, tapi karena saya juga punya materi wawancara, jadi saya ikut ngomong aja ya. Saya mewawancarai beberapa pengurus Pondok Pesantren Al-Mansur, juga teman-teman santri yang lain, yang pada intinya mau tidak mau, karena kita adalah seorang pelajar, seorang santri, maka lebih baik dan baiknya kita mengikuti kiai, karena al-ulama'u warasatul anbiya. Mau bagaimanapun juga, karena kita tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka otomatis kita mengikuti kiai. Begitu. Juga mungkin ada perbedaan pendapat antara kita dengan kiai, tetapi bukan kepada masalah-masalah agama yang sudah ditentukan hukumnya. Paling kita hanya berbeda opini saja. Lantas di Pondok Pesantren Al-Mansur, komunikasi
komunikasi kami kepada kiai tergantung dengan keadaan, tapi Abah Yai lebih sering menggunakan komunikasi dua arah karena tidak menekankan untuk intervensi yang digunakan kekuasaan pondok. Jadi pondok tidak menentukan sesuatu tanpa memikirkan, tanpa musyawarah kepada santri. Jadi menggunakan dua arah. Juga saya sendiri setuju, sebagai santri Pondok Pesantren Al-Mansur, setuju kepada statement jadi kiai, punya ilmu, punya kuasa, ya berkuasa di pondok. Tapi untuk pemaksaan pemikiran itu tidak setuju, karena secara tidak langsung itu akan menimbulkan kejumutan akal atau matinya akal santri karena terdoktrin atau terintervensi oleh dawuh-dawuh yang lain. Aslinya tidak apa-apa, tapi karena seakan ditekan, itu yang membuat santri tidak berani untuk mengembangkan pemikirannya. Jadi begitu. Ini dari kelompok kami tentang Misal Foucault, tentang teori Misal Foucault. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.